Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan yang memberi kami waktu untuk boleh mendengarkan firman-Mu sebagai renungan bagi kami sepanjang hari ini. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk mengerti akan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan sebagai renungan hari ini Selasa 19 September 2023. Yaitu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 29. Begini firman Tuhan. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dalam bahasa Batak dikatakan, dunginin nasi Petrus dohot aka aposteli mamangalusi. Ikon uluwa doiba di debata asa dicolma. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di awal berdirinya gereja setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mengerjakan pekerjaan pemberitaan Injil keselamatan. Itu bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah untuk dikerjakan. Para rasul, murid-murid Tuhan Yesus menghadapi begitu banyak perlakuan yang menyakitkan dari orang-orang di sekeliling, orang-orang Yahudi, terutama para imam, golongan Farisi. Mereka benar-benar membenci kehadiran para murid-murid yang berusaha untuk memberitakan kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus, kabar tentang keselamatan di dalam kebangkitannya tersebut. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya tidak heran kalau kita mendengar berita tentang bagaimana orang-orang percaya pada saat itu mengalami banyak penindasan, penganiayaan seperti yang dialami oleh para murid-murid ya di awal mereka memberitakan Injil keselamatan itu. Saudara-saudara sekalian, para murid bahkan harus mau mengorbankannya, bertaruh nyawa, keselamatan dirinya. Ketika mereka berani untuk memberitakan Injil, mengajarkan itu kepada orang-orang banyak. Kebencian
iri hati yang ada di dalam diri para Farisi, para imam, membuat mereka selalu berusaha mencari cara bagaimana mereka bisa menangkap para rasul tersebut, menghentikan mereka, mengancam mereka, supaya mereka berhenti untuk memberitakan, mengajarkan tentang berita keselamatan itu. Dan suatu kali para imam tersebut bersepakat untuk menangkap para rasul, Petrus dan teman-temannya yang saat itu memberitakan Injil keselamatan, dan mereka menjebloskan para rasul tersebut ke penjara kota. Saudara-saudara sekalian, Allah tidak akan pernah diam ya, membiarkan anak-anaknya yang bekerja untuknya mengalami penganiayaan begitu saja. Seorang malaikat diutus untuk membebaskan para rasul tersebut dari penjara tersebut. Dan mereka disuruh untuk pergi ke bait suci untuk memberitakan, mengajarkan tentang Injil keselamatan tersebut. Dan kemudian ketika mereka mengajar di bait suci dan orang-orang Farisi dan para imam-imam melihat itu, mereka kembali menangkap mereka dan membawa Petrus dan teman-temannya para rasul tersebut ke hadapan mahkamah agama. Mereka diinterogasi, mereka diancam. Namun ketika mereka dihadapkan kepada mahkamah agama, di sanalah ayat renungan hari ini dinyatakan. Petrus dan rasul-rasulnya tanpa rasa takut, dengan penuh keberanian, mereka mengatakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara-saudara sekalian, pernyataan Rasul Petrus dan teman-temannya, para rasul lainnya, itu adalah sebuah ungkapan bagaimana mereka sudah menyerahkan hidupnya untuk taat penuh kepada Allah, memberitakan firman Allah, Injil keselamatan tersebut. Meski mereka tahu bahwa nyawa mereka, keselamatan mereka benar-benar terancam. Tetapi mereka tahu pasti bahwa Allah menyertai mereka, Allah ada di pihak mereka, dan mereka tidak takut untuk menyampaikan bahwa kita harus lebih takut, lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mari saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang mengikut Yesus, kita diajak juga untuk memiliki sebuah keberanian, mengambil sebuah sikap dan keputusan seperti para rasul, agar kita lebih taat kepada Allah yang telah memilih kita menjadi anak-anaknya, daripada kepada manusia atau kepada kekuatan kuasa apapun di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, benar memang kekuatan kuasa dunia ini itu kadang-kadang terasa begitu mengerikan. Namun percayalah, kita sungguh diingatkan bahwa penyertaan Allah tidak pernah lepas dari kita. Bahwa kuasa Allah itu jauh melampaui kekuatan kuasa apapun di tengah-tengah dunia ini. Sehingga setiap orang-orang percaya tidak perlu merasa takut dan meninggalkan Tuhan oleh karena ketakutannya kepada kekuatan dan kuasa dunia ini. Mungkin kita mengalami ancaman, mengalami tekanan di dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya dari keadaan di sekeliling kita, kuasa yang ada di dunia ini. Tetapi mari saudara-saudara, hari ini kita sungguh-sungguh diingatkan supaya kita tetap bijaksana, tetap percaya dan lebih taat kepada Allah daripada kepada kekuatan kuasa dunia ini. Meskipun mungkin kadang-kadang kita merasakan tekanan itu sungguh hebat, luar biasa. Yakin, percaya penyertaan Allah akan tetap senantiasa dinyatakan dalam hidup setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau belajar taat, berserah penuh kepadanya, dan
meyakini bahwa Allah menyertai kita oleh penyertaan Roh Kudus-Nya bahkan sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini Tuhan, supaya kami benar-benar belajar untuk taat penuh kepadamu. Biarlah setiap tekanan, ancaman atau apapun yang kami hadapi dalam perjalanan iman kami, semua itu Tuhan tidak membuat kami meninggalkan Engkau. Tetapi biarlah penyertaan Roh-Mu yang kudus semakin dinyatakan kepada setiap kami anak-anak-Mu ini, agar kami benar-benar boleh tetap berdiri kokoh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, percaya kepadamu, dan kami benar-benar Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini tolong kami untuk menjalani kehidupan kami dengan benar-benar mengandalkan Engkau dan taat penuh kepadamu. Terpujilah Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara terus berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.